salam kita curah limpahkan kepada junjungan agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah ajaran serta sunnah-sunnah yang akan kita ikuti hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk membersihkan waktu, saya selaku moderator akan memimpin kultum Ramadan yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah hadir di tengah kita Kiai Haji Muhammad Syukran Mahmud SSI yang akan menyampaikan materi peningkatan akhlak melalui puasa. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena akhlak ini adalah suatu fondasi yang ditekankan oleh Rasul kita, ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka pengajian kita ataupun kultum ini dengan bacakan Ummul Quran bersama-sama untuk menambah keberkahan daripada Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya kita diberi kesehatan, umur yang panjang, hajat-hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiyyi wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meningkat ke acara yang kedua, yaitu kultum yang akan disampaikan oleh guru kita kepada yang terhormat Akhirul Kiram Kiai Haji Muhammad Syukran Mahmud SSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammil khair, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan pimpinan dari kantor urusan agama Kecamatan Cibinong, Bapak Kiai Haji Muhammad Syukran, beserta para staf yang saya hormati, penyuluh fungsional, aku pimpinan daripada kami sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Cibinong, dan juga pastinya segenap jamaah yang selalu kita bermohon kepada Allah, semoga kita semua diberikan keberkahan, sehat, dan batin. Puji syukur hanyalah milik Allah bahwa apapun yang terjadi di lain kebaikan dari kehidupan kita adalah menjadi satu bentuk syariat saja, tetapi hakikatnya adalah semua anugerah dari pemberian yang maha baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan kapasitas sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Cibinong, kami mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang peningkatan akhlak
melalui puasa Ramadan. Segenap jamaah yang saya muliakan, antara akhlak, etika, dan moral semuanya memiliki kesamaan, pun juga ketiga-tiganya memiliki perbedaan. Hanya menyangkut sudut pandangnya. Tetapi yang pastinya Ramadan adalah satu bulan pendidikan untuk bagaimana kita bisa melakukan semua aktivitas kita berdasarkan nilai akhlakul karimah yang telah dicontohkan oleh kekasih kita, junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Etika secara bahasa artinya nilai-nilai baik, diambil dari bahasa Yunani. Hanya sudut pandang penilaian etika itu adalah akal. Apa yang baik kata akal manusia, itulah yang disebut dengan nilai-nilai baik dalam sudut pandang penilaian manusia secara akal. Kalaulah moral itu berasal dari kata bahasa Latin moresmos, yang artinya sama, nilai-nilai kebaikan. Hanya sudut pandang daripada moral itu adalah adat kebiasaan di sebuah wilayah. Apa yang baik yang ada di Timur Tengah belum tentu pas juga ketika diperlakukan di wilayah kita di Indonesia terutama. Ya, itulah yang barangkali perbedaannya. Tetapi sudut pandang Al-Quran yaitu akan disebut dengan akhlak, adatul iradah, kebiasaan yang dilakukan secara sengaja tanpa melalui proses dipikir terlebih dahulu. Kalau akhlak yang baik maka mudah disebutnya. Ya, tetapi ketika sebaliknya pasti kita mengetahui tentang bagaimana disebut akhlakul marzumah. Semuanya seiring, sejalan, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Tetapi puasa ini melatih kita untuk bisa dalam melaksanakan kehidupan dengan penuh keseimbangan. Maka akhlak ini akan ditentukan bagaimana kita bisa menerjemahkan setelah keluar di bulan suci Ramadan. Segenap jamaah yang saya hormati, kalimat daripada perintah puasa dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, ditetapkan dan diwajibkan, diawali dengan kalimat dikhususkan untuk orang yang beriman, artinya orang yang hanya percaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dua sisi yang berbeda yang akan nanti pada akhirnya mempengaruhi akhlak setiap individu manusia yang percaya tentang perintah dan hikmah pelaksanaan puasa Ramadan. Dan hanya orang yang percaya saja, karena kehidupan manusia tanpa dibarengi dengan keseimbangan maka semuanya akan selalu ditemukan dengan kegagalan. Ramadan mendidik dalam kesehatan jasmani dan rohani. Keluar dari Ramadan, manusia itu mesti dan pasti akan bisa mengalami perubahan fisik dan mental. Maka keseimbanganlah ketika fisik akan sehat dan akan mudah pula untuk bagaimana meraih mental yang sehat. Karena dalam sudut pandang kesehatan Ramadan akan terjadi ketika kita bisa melihat betapapun orang punya penyakit pasti akan cepat sembuh ketika diawali dengan berpuasa. 10 hari yang pertama akan terjadi proses detoksifikasi. Ini dalam sudut pandang kesehatan fisik. Akan mengeluarkan, menggelontorkan semua racun-racun dan pengawet yang selama ini 11 bulan kita isi perut dengan banyaknya makanan yang tidak terkontrol. Ketika kita melaksanakan puasa yang 10 hari terakhir, maka akan terjadi perubahan sel-sel yang baru. Maka perintah Allah dalam Al-Baqarah ini sebenarnya adalah proses bagaimana Allah menyehatkan secara fisik buat kita semua. Dan ini tidak akan bisa dilakukan kecuali hanya orang yang percaya dengan apa yang Allah wajibkan. Dan inilah yang menjadi satu keseimbangan. Orang yang fisiknya akan sehat, mampu keluar di bulan suci Ramadan nanti, akan mentalnya pun berpengaruh, terutama menyangkut akhlakul karimahnya. Bagaimana kita bisa lihat ketika orang dididik keluar dari bulan suci Ramadan? Pastinya
Tidak ada perintah Allah, perintah Tuhan yang barangkali akan mengecewakan dan juga mencelakakan. Tetapi yang pastinya Ramadan kita diberikan kelemahan, diberitahu kelemahan akan kekurangan kita. Betapa kita ini tidak berdaya ketika dalam kondisi perut kita kosong. Betapa kita ini tidaklah ada daya upaya, tidak mampu apa-apa, kecuali kesemuanya itu adalah bagaimana untuk bisa kita mengambil nilai hikmah perintah itu. Semuanya diperintahkan Allah adalah buat bagaimana kita bisa hidup seimbang. Maka sehat fisik bukanlah ini kapasitas saya, tetapi ini adalah kapasitas orang-orang kesehatan, terutama dokter. Kalau tampang saya yang suruh ngomong kesehatan nggak pantas sebagainya, apalagi jamaahnya agak lemes, jadi kurang pantas. Tapi kalau secara mental pastinya akan bisa kita rasakan. Orang kalau seimbang mentalnya, maka ketika orang itu dikatakan sehat, yang namanya fisik dan mental ini dalam undang-undang negara kita nomor 23 tahun 1992 dijelaskan tentang kesehatan mental. Karena tahun 2002 saja orang yang mentalnya kurang sehat itu bisa mencapai 154 juta jiwa. Karena kenapa? Depresi, hidupnya tidak tahu tujuan, berangkat pagi pulang sore, yang dia cari hanyalah sarana penunjang hidup, sementara tujuan hidupnya memperbanyak bekal bagaimana menerjemahkan ayat dalam akhlak itu tidak sampai, sehingga depresi, stres. Setelah stres ada juga yang depresi karena kebanyakan harta, bingung mana lagi kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Tidak bisa dia menikmati hidup sampai akhirnya di tahun 2002 diteliti sampai di jumlah 145 juta jiwa bunuh diri. Ya. Jadi ada keseimbangannya, seimbangan yang bunuh diri karena sering susah atau jarang senang, ada juga seimbang. Ada orang bunuh diri karena sering senang, jarang susah. Ya, karena tenar, populer, tidak bisa disikapi dengan nilai rohaniah, sehingga moralnya tidak ada secara nyata dalam kehidupan. Maka dalam kehidupan sekeluarnya kita dalam bulan suci Ramadan, semoga Allah beri kita kemampuan untuk bisa menerjemahkan nilai akhlak dalam kehidupan. Kalau hidup hanya sekedar kerja, toh ayam pun keluar pagi cari makan. Tetapi kalau seandainya kita cuma sekedar hidup ini untuk bergaul, toh juga bebek di mana ujungnya jalan, pasti yang belakang ikut. Apa kita hanya sekedar bergaul? Semuanya bergantung bagaimana kita bisa menerjemahkan nilai perintah Allah dalam akhlak kehidupan bersama. Yang terpenting adalah keseimbangan dalam kehidupan. Maka Ramadan mendidik tentang akhlak. Ketika akhlak yang baik yang kita lakukan, mahmudahlah namanya. Ketika akhlakul mahmudah kita jadikan sebagai tolak ukur, yaitu kerelaan hati untuk mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa embel-embel berbuat baik dengan kebaikan karena ada tujuan selain Allah, maka jangan kaget kalau seandainya Allah berikan keseimbangan dalam hidup, menjadi manusia yang mampu hidup akan selalu tenang dalam kondisi apapun. Maka moral, kesehatan fisik dan moral itu diatur dalam undang-undang, satu kondisi di mana setiap jiwa individu itu mampu menyikapi yang namanya kondisi susah dan senang, tidak pernah dibedakan dalam hidup. Itu orang yang punya moral baik, yang punya akhlak baik. Karena Nabi tidak mewariskan kekayaan materi, pun juga tidak pernah berkata bahwa agama selalu dan agama melulu dalam kehidupan. Tapi keseimbangan yang akan mampu menenangkan kehidupan. Kalau ada orang senang karena megang uang itu sudah banyak, bisakah kita di tengah penghujung Ramadan ketika orang sudah pindah ke mall, ya, sifat iri kita kurangi. Kenapa? Karena akhlak inilah yang akan suatu saat mengarahkan kita untuk tidak terlalu tergoda dengan sifat tidak senang dengan kesenangan orang lain. Al-Quran mengajarkan kita bisa seimbang, bagaimana kita bisa memberi atau dermawan. Di bulan Ramadan lah pendidikan. Karena orang dermawan adalah batasan antara kikir dengan boros. Bagaimana dia tidak kikir, bagaimana dia tidak terlalu boros, itulah orang yang dermawan. Kalau seandainya kita bisa memberi karena punya, orang banyak.
Tapi ketika kita di tengah tidak banyaknya yang kita punya mampu memberi, di sana kita dikatakan dengan kedermawanan. Mudah-mudahan Ramadan ini mendidik tentang akhlakul karimah. Maka kita berharap kepada Allah, selepas Ramadan tidak ada lagi berangkat pagi mencari dunia dipenuhi dengan beban karena hidupnya tidak seimbang, kosong, hampa, tidak ada realisasi penerjemahan nilai pendidikan Ramadan. Tidak ada lagi yang menyebabkan ketika kita jatuh, lemah, atau bahkan dalam ujian kepahitan kita banyak mengeluh dan akhirnya mencari kesalahan orang lain ataupun menyalahkan orang lain. Siapapun kita, di atas ataupun di bawah, punya, tidak punya, susah ataupun senang, itu hanyalah cerita yang Allah tentukan. Itu adalah cerita yang Allah buat dalam skenario kehidupan. Tetapi Ramadan yang pastinya digambarkan oleh Allah, kau tidak punya apa-apa. Diperintahkan puasa, bagaimana rasanya perut kosong, bagaimana rasanya ketika kita ini dalam kondisi lemah, maka pekalah terhadap mereka yang membutuhkan. Tetapi kepekaan daripada nilai kedermawanan tidak lagi ditujukan hanya untuk mencari nilai ria atau dipuji orang. Sembunyikanlah kebaikanmu, maka yang Maha Mengetahui akan menjelaskan di dalam balasannya di surga. Tidak ada surga yang akan kita huni besok setelah mati, kecuali surga itu harus kita bangun saat kita masih diberi kesempatan hidup di alam dunia ini. Tidak ada neraka yang akan Allah balas, kecuali neraka itu kitalah yang sedang menciptakan untuk siksaan kita saat nanti. Apa itu? Nerakanya adalah tidak ada keikhlasan dalam setiap amal dan tidak ada keriduan ketulusan dalam menerima segala macam ujian. Mudah-mudahan Ramadan mendidik akhlakul karimah untuk bisa kita lebih meningkatkan, tidak lagi tergoyahkan dengan megahnya dunia. Ya Ali, ma'ausau minal ma'ar. Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Ali, adakah yang lebih luas dari lautan? Al-qalbul qani ausau minal ma'ar. Hati orang qanaah itu jauh lebih luas daripada lautan. Barangkali ini yang menjadi motivasi kita, semoga kiranya motif-motif dorongan-dorongan daripada niat yang kita lakukan tidak lagi berharap dengan sandaran selain daripada Allah, karena pada akhirnya akan mengecewakan. Siapapun kita, apapun aktivitas kita, sebagai siapapun kita, di posisi jabatan apapun kita, sebagai apapun di tengah masyarakat, seorang siapapun kita, semuanya bermuara kepada niat untuk ibadah kepada Allah yang mampu bisa mendidik diri dan perilaku kita dalam keridhoannya. Bagaimana seorang suami tanpa sayang kepada istrinya, hanya akhlak yang akan menjamin bisa dilakukan. Bagaimana seorang istri akan mendapatkan istri solihah, hanya bagaimana istri bisa berbuat tambah baik terhadap suaminya. Bagaimana seorang anak akan sukses, dia akan bisa berbuat tambah baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana satu keluarga akan baik, bagaimana dia bisa tambah baik dengan tetangganya. Karena semua Rasulullah yang mencontohkan, jangan coba memikirkan negara kalau kau belum pandai dibilang baik oleh mereka yang dekat dalam kehidupan sehari-hari. Siapa dia? Dia keluarga kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk kembali kepada nilai kefitrahan. Karena tinggal menghitung hari kita akan memasuki Idul Fitri. Adapun perbedaan kita ikuti, ya. Ada yang tanggal 21 Lebaran, ya, kita hargai. Adapun yang tanggal 22 kita hargai. Yang terpenting adalah bagaimana nilai Ramadan bisa kita terjemahkan di 11 bulan yang akan datang dalam keridhaan dan keikhlasan untuk bekal kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab wa ilallahi marji wal ma'ad. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam sehat dan taat. Jadikan kami pribadi yang lebih rela diatur oleh-Mu ya Allah, dan hanya menjadikan Engkau ya Allah sebagai sumber disiplin di dalam kami menjalani kehidupan. Ya Allah, tambahkan kerukunan di tengah-tengah kehidupan kebersamaan kami ya Allah. Jadikan kami yang siap hidup berbeda dalam kebersamaan dan bersama dalam perbedaan, karena ini merupakan sunatullah yang telah Engkau tetapkan. Ya Allah, dekatkan kami kepada mereka orang-orang baik, orang-orang soleh yang tetap kami bisa menjadi dan mengambil hikmah nilai pendidikan buat semakin baik kehidupan kami.
Ya Allah, mudahkan semua dari apa yang menjadi hajat kami. Pantaskan kami untuk masuk ke dalam Idul Fitri, membuang sifat buruk yang tidak layak lagi untuk kami gunakan, dan kami bisa melakukan apa yang mendatangkan keridhaan-Mu. Ya Allah, jadikan Ramadan ini Ramadan yang mendatangkan ridho kami dalam datangnya umur kami untuk menikmati Ramadan di tahun yang akan datang. Dan ya Allah, selamatkan kami di dunia wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, begitu indah apa yang disampaikan oleh guru kita. Jadi kebetulan Abi. Iya. Ya, luar biasa apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik sebelum Idul Fitri maupun saat ini. Karena apa yang disampaikan itu semua gak ada yang salah, Ustaz. Luar biasa itu. Dan kalau kata bahasa santri itu, ini daging semua apa yang disampaikan. Nggak ada tulang-tulangnya, nggak ada. Ini daging semua. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan. Beliau tadi menyampaikan dari ujung dunia yang paling barat hingga yang paling timur. Dari Yunani sampai mana tadi? Dari mana ya? Dari Yunani sampai Bangladesh. Iya. Yang disebutkan adalah nilai-nilai baik yang harus ditanamkan kepada masing-masing individu manusia. Itu ya saya. Iya betul. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita semuanya bisa kita ikuti. Ini kita bisa ikuti perjalanan hidup beliau. Ini adalah benar-benar kehidupan yang nyata ya, Ustaz. Kehidupan yang nyata. Kita sudah tahu bagaimana Ustaz Sukron ini dari mulai dari mulai susahnya, dari mulai bangkitnya dan sampai terpuruknya lagi, kita sudah tahu perjalanan beliau seperti apa. Mudah-mudahan istiqomah ya Ustaz. Baiklah, kita lanjut acara yang ketiga, yaitu pengarahan ataupun sambutan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong kepada yang terhormat Haidar Kiram Ki Haji Herman S.Hagi. Dipersilakan. Tutup aja ya. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu bi sunnati wa mawala. Hadirin mukarram, Ustazuna wa mu'allimuna Bapak Kiai Haji Sukron Mahmud, mata'allah bi hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi fi dharain amin. Yang baru saja memberikan satu kata yang syarat dengan makna, bagian menjadi tuntunan hidup kita ke depan. Mudah-mudahan sampaikan beliau bermanfaat buat kita semua. Amin. Kita juga ibunda, ibu Haja, Bu Umairah, SPDI, Bu Pak Ade Hasan, SAI, Dr. Ustaz Deden, Pak Ustaz Firman, apa lagi ya? Ibu Ustazah Rahma, Ibu Iva, dan Ibu Kiki Zakia yang alhamdulillah masih konsisten, dan Pak Ilham nyusul konsisten untuk hari ini sama-sama sudah menjelang
iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang amin, yang kembali kepada fitrah kita semula, kembali kepada agama yang benar, juga kembali mudah-mudahan seperti bayi yang baru lahir, dengan dosa dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai kembali pada episode Syawal sebagai hari berbangkit, bulan berbangkit, bulan memberikan sebuah start yang baik dari gejolokan tarbiyah Ramadan selama sebulan ini. Cermin mungkin nama yang disematkan pada kegiatan kita sebulan ini. Yang namanya cermin, satu alat memantaskan diri. Kalau ibu-ibu pengen kondangan, biasakan cermin dulu. Adalah tuduhannya. Pas nggak kira-kira pakaian dan lain sebagainya. Ibarat kata orang Melayu, buruk rupa jangan sama dengan pecahan cermin. Karena cermin hanya memantulkan apa yang terlihat di depannya. Sampai juga ceramah mingguan di bagian dari baik itu secara maknawi atau lughawi memberikan sebuah spirit buat kita yang jelas bahwa mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Yang intinya sampai oleh Pak Ustaz tadi sebagai membentuk akhlakul karimah, la'allakum tattaqun inna akramakum indallahi atqakum. Hanya mengutip sebuah semangat buat kita semua pada At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Berikutnya wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yuzil lahu ajra. Dan tidak ada 5 keistimewaan yang luar biasa yang Allah janjikan bagi orang yang meningkatkan nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama diberikan jalan keluar dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya, kadang-kadang momen masalah dari mulai urusan sajadah sampai haram jadah atau masalah apapun yang kadang-kadang jelimet. Kadang masalah itu buat orang jatuh bukan batu yang besar, kadang kecil yang jadi sangka akhirnya terjerumus atau lain sebagainya. Itulah hidup dengan berbagai dinamikanya. Tapi kita usah seperti tadi bagaimana semua itu kita sikapi, kita tolak menjadi sebuah ladang amal soleh. Ketika hal yang membuat kita tersenyum menjadi ladang syukur, ketika ada menyenangkan dalam sampah, dua-duanya dalam pahala. Kembali kepada tujuan kemana ending akhirnya kita akan cari. Mau di mana, mau dibawa kemana diri ini, terhubungan kita dengan bagaimana kita manusianya, dengan harapan semoga masih dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari cara yang enggak sangka-sangka. Kalau kita hitung-hitung, apalagi bukan terima. Ada yang 1,7 sekali gajian cuma 7 hari, ada 2,8 2 kali terima cuma dapat sampai 8 hari, dan lain sebagainya. Kalau di pesantren kan, tapi itulah keberkahan. Bisa jadi dengan keterbatasan Allah masih sayang, masih sampai sekarang eksis, masih bisa nyekolahkan anak, masih bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah berikan kemudahan dari semua perkaranya. Terus doa dari doa dari Allah menyasir wa tu'assir. Rabbil alamin khair, ya Allah mudahkan ya Allah. Apapun masalah kami yang kau sulitkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita selalu berdoa kepada Allah mudahkan ya Allah. Apapun urusannya, kalau ibarat kalau rezeki ketika salat duha jauh dekatkan ya Allah. Kalau THR masih mendem munculkan ya Allah. Kalau masih ngumpet timbulkan ya Allah. Kan gitu kan? Kadang mendekat Allah. Dari itulah doa yang kita ucapkan. Kemudian namanya ada masalah marhaban kepada ya syekhuna. Ini seperti tadi kalau menyampaikan hanya sering saja sebagai akhir. Yang keempat, umayyatakillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yaj'alhu ajra. Hapuskan dosa kita, kesalahan, kemudian berikan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan duduk kita di sini, silaturahim kita di sini, walaupun berpertemuan 8 ya, 7 atau 8 pertemuan kita lakukan 2 kali seminggu, 7 ya. Dan mudah-mudahan cermin yang sampaikan Abi menjadikan sebuah alat untuk memantaskan diri, untuk bagaimana membenahi diri, menata diri, untuk tahu diri, tahu
posisi atau peran fungsi yang pada nanti ketika Syawal sudah mulai, semangat kita luar biasa untuk menjemput takdir terbaik, untuk melakukan hal terbaik. Mudah-mudahan apa yang diharapkan kita di Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama atas nama pribadi dan kedinasan saya mengucapkan permohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata selama kita bergaul, berrahim, baik antar instansi kedinasan atau secara apapun, saya mohon dibawakan maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tidak ada santunan dan dosa di antara kita. Kedua juga terima kasih yang sebesarnya atas semua pengorbanan, dedikasi dan apapun yang Bapak Ibu telah berikan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu khairan katsiran, jazakumullahu khairan jazaa. Kita akan sampaikan, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ya Allah wa yakum dan akhir wal amin. Allah jadikan kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah semula, menjadi orang-orang yang sukses dunia wal akhirat. Demikian yang disampaikan. Allahumma bila pemitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kepala atas motivasi yang telah disampaikan, sekaligus closing ceremony ya. Mudah-mudahan cermin yang terakhir ini ya di tahun 2023 ini, di Ramadan 1440 Hijriah ini bisa berkelanjutan lagi di tahun yang akan datang. Ya, selamat datang kepada Abi Rosyad. Mungkin ada yang terakhir yaitu sambutan ataupun pengarahan dari Abi Rosyad kepada yang terhormat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ya rahmatullah, tetap para kantor usaha agama di Kecamatan Cibinong, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah tidak terasa ya, dan kita sudah menjelang 4 hari ke depan insyaallah Idul Fitri. Terima kasih kami ucapkan seluruh perannya Ustaz Firman dan pemateri ya, Kiai Ibnu Akil, Wajib Hukum ya, semuanya lah yang kita sebagai satu-satu Sultan dan wakil khusus para KUA yang telah memfasilitasi acara cermin ini selama minggu. Mudah-mudahan harapan kita adalah bahwa setelah pasca Ramadan ini ada output indikator keberhasilan kita di terjadi di bulan suci Ramadan, bukan pada saat ini tetapi pada saat setelah bulan Ramadan meninggalkan kita. Nah, itu yang paling penting. Umur kita semakin tua, bumi kita semakin tua. Begini ya, Masya Allah banget. Kita sudah semakin tua, benar. Besok jangan lupa hari Kamis kita gerhana matahari. Ya, gerhana matahari. Soal gerhana matahari tahu ya? Insya Allah tahu. Jangan kesukaan kusuful syams. Ya, kusuf kalau matahari. Jadi insya Allah Kamis besok jam 10 sama-sama kita sholat gerhana matahari di rumah masing-masing ya, di masjidnya masing-masing ya, jadi bumi kita udah tua. Jadi cermin ini alhamdulillah Pak Kepala KUA, mudah-mudahan tua-tua kita kelapa, makin tua makin bertakwa pada tua-tua kelak di kita, makin tua insya Allah makin mengabdi pada gitu ya, insya Allah. Jadi sekali lagi dunia sementara insya Allah kita kumpulkan di akhirat begini dalam surat Al-A'raf kayak dan apa suratnya dalam surat Al-A'raf. Nanti kita dikumpulkan kembali barang kita saling melihat. Jangan sampai nanti bisa syukur masuk surga kita cuma melihat doang.
Kita cuma ngeliat doang. Dan jangan sampai juga Ustaz Nurul masuk surga dia sombong sama diri kita. Iya. Ya. Juga kayak gitu. Saya aku temen dia. Gitu. Jadi dia udah masuk surga, gak panggil-panggil. Padahal dulu pernah bareng-bareng. Nah, jangan sampai kayak gitu kan. Kalau masuk surga duluan, panggil nih. Panggil saya, ada habis. Kalau gitu ya. Jadi kalau masuk surga duluan. Berat. Jadi Masya Allah, jadi kita saling, wadah ini adalah saling buat kita bekal ila zadan dua berkota ila akhirat, kecuali kita untuk bekalan di akhirat kita. Nah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan dari semua guru para kawan, dan mohon maaf ini belum ada honornya juga. Insyaallah honornya di yang akhirat. Amin ya Allah. Insyaallah. Soalnya di luaran luar biasa, insya Allah hadiahnya di luaran ya, apalagi udah di Mesir Andalus Al-Zikra Nabi Salam. itu yang itu udah kali lihat tuh sekarang itu alhamdulillah bisa silaturahmi ke Al-Andalus ya, bisa silaturahmi ke Al-Zikra, insya Allah kayak ini bisa silaturahmi ke Istiqlal. Amin. Insyaallah. Ini saja barangkali mohon maaf ya, tapi jangan lupa ada yang pulang kampung nggak? Ada. Nanti Ada ada yang kampung nggak? yang Ada yang kampung halaman nggak ada ya? Kalau ada halaman berapa gitu? Gimana? Insya Allah kita nanti halal bihalal. Kiai di setelah ini kita halal bihalal lagi. Halal bihalal kita cari di tempat yang enak gitu. Pokoknya halal bihalal itu karena kita halal bihalal itu kan beriak. Ya, halal bihalal itu kan ada halal di situ. Jadi riak. Kiai para awam mau izin nanti masalah tempat udah ngomong sama Bu Kiki. Katanya dia mau di kafe mana itu di sana. Subhanallah. Belum lebaran udah ngomong halal bihalal. Itu mendahului bagus, Pak. Itu saya sampai belum lebaran aja udah ngomongin halal ya, kapan sekalian katanya syukuran petugas haji. Padahal mah ya udah nyinggung bahasanya sudah haji ya udah sekarang petugas, insya Allah nanti diatur sama Bu Kiki halal ya Bu Kiki ya. Ini saja barangkali sama datang cermin yang kurang lebih berapa kali kita pertemuan? 7 kali 7 materi. Kayaknya zolim kalau kita nggak ada satupun yang kita nggak praktekkan. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW, an-nasu halikun ilal alim, wal alimuna halikun ilal alim, wal amiluna halikun ilal mukhlisyun. Jadi kita ini celaka, manusia celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi kita alhamdulillah 7 kali pertemuan di sini menuntut ilmu. An-nasu halikun ilal alim, kecuali orang yang berilmu pun celaka kecuali dia yang amalin ilmunya. Jadi kalau kita udah dapat ilmu tapi nggak ngamalin, celaka tuh hari itu. Berat ya kita. Udah tadi makanya saya ngejar majelis ilmu kayak Sukron tadi. Ya, rugi. Saya bilang aduh saya rugi kalau hadir. Jangan kan pelit banget dia. Padahal saya udah bilang OTW tapi udah selesai. Strategi dia buat bikin saya penasaran. Tapi luar biasa beliau. Kita doain mudah-mudahan saya walafiat. Amin. Nah, terus wal alimuna halikun juga mukhlisun. Yang beramal pun celaka kecuali yang ikhlas. Makanya ikhlas ini masya Allah berat banget bicara ikhlas. Tapi kita jangan kalah ketika amal ada rasa kita nggak ikhlas, terus aja lawan. Kalau kita berhenti berarti dia. Jadi kalau kita terus bisa Allah mematahkan daripada sifat tadi keraguan. Ali kelas siru min asrulillah la ya'lamu malaikat. Masya Allah. Sifat itu adalah rahasia Allah. Muka-muka ikhlas itu gampang, pangkos itu ikhlas. Pangkos itu mukanya coba aja. Saya mah bukan bulan Ramadan aja. Ikhlas sama lapar. Muka-muka ikhlas
ikhlas itu duduk kia kita aja kalau nggak ikhlas nggak mungkin. Ya Pak Bos, maaf. Pak Bos duduk ikhlas. Bunda ikhlas. Bu Enda tuh ikhlas, kamu nggak ngelayanin ikhlas, marah-marah mulu. Makanya Bu Enda awet muda. Awet itu kan. Masya Allah. Makanya kita jangan sampai tua-tua kelapa makin tua makin berdosa. Itu Pak Bos. Jadi tua-tua kelapa kita makin tua makin bertakwa. Tua-tua keladi makin tua jangan makin jadi, tapi kita makin mengabdi kepada Allah, suami pada istri, istri pada suami. Gitu. Jadi, nah, ikhlas, bicara ikhlas, mudah-mudahan sirrul rasul ya Allah. Ikhlas ini adalah rahasia Allah yang malaikat Allah pun tidak tahu kita sampai ikhlas dengan Allah. Hanya kita dengan Allah. Seumpama bulan Ramadan ini, ya udah latihan ikhlas antara kita dengan Allah, soalnya yang tahu. Hari ini kan nggak tahu kalau saya puasa atau enggak. Ya kan Bapak? Ini nggak tahu. Hanya saya aja sama Allah yang tahu. Luar biasa. Nah, ikhlas bicara ikhlas ini mudah-mudahan tarbiyah cermin di bulan suci Ramadan yang dilaksanakan oleh kepala KUA beserta jajarannya kita semuanya ini menghasilkan sifat-sifat pangmuda. Ya, tadi pangmuda, bukan pangmuda, pangmuda. Nah, relator udah. Bu Jaki udah dapat katanya. Jauh aja loh. Rumah. Nah itu saja. Insya Allah kita ketemu lagi kapan? Tanggal 26. Jadi 26 bawain bekal dan masing-masing. Yang bawain bekal memang begitu sunnah ketasyukur. Ya syukuran dari kampung. Jadi kalau pulang kampung jangan pelit sama orang kampung. Beliin tuh barang-barang yang dijual di kampung, cari berkahnya. Sama ketika kita di Tanah Haram Madinah, ketika di Mekah beli barang walaupun cuma sereal. Pulang kampung ntar beli, itu ada berkah, ada doa dari orang-orang yang usaha di kampung kita. Ya beda ya. Iya. Nah, Siap beda. apa itu yang kecil? Lanting. Lanting. Nah, kalau gede lagi. Lanting, lontong. Ada jarang ngomong. Lonjong. Kalau lonjong ke depan mainan. Luar biasa. Nah itu kebersamaan dan keberagaman ini Pak Era dari Irian gitu. Nah keberagaman dan kebersamaan ini yang kita jaga. Kita akan bisa lepas karena rindu ketika kita tidak melakukan kebaikan itu ciri orang beriman. Jadi rindu. Nah, ini orang-orang beriman semua nih kiai ini. Amin. Ya Allah. Jadi rindu kalau nggak ada kultum lagi dari dalam ada terlalu. Insya Allah nanti di musola ya Pak Kos lah gitu yang fasilitasi seperti ini. Sebetulnya saya pengen dengar pesan dan pesan dari teman-teman Pak Kos ini terutama. Ya bisa jadi Pak Kos besok nggak ketemu saya lagi tuh sudah Ramadan. Gitu. Hah? Bukannya pensiun, saya nggak mau begini. Sama Bi, begini juga pensiun. Jadi saya kepengen selama di KUA, Pak Kos ini Mas, ada Ini Pak. Biar masuk TV. ini Pak Kos. Kita dari hati ke hati. Apapun namanya itu orang tua kita. Pak Kos itu orang tua kita. Kalau nggak ada Pak Kos itu kurang hangat. Yang saya mencari beliau. Nah, oleh karenanya Pak Kos selama di bulan suci Ramadan tahun berikutnya kita nggak tahu panjang umur apa enggak. Amin panjang umur apa enggak. Ini kesan apa pesan dan nasihat buat saya pribadi ya dari Pak Kos dan umumnya buat teman-teman semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala KUA Kecamatan Cibinong, Bapak Haji Irman. Yang saya hormati
Bapak Haji Rosad yang saya hormati guru kita sekaligus kiai kita Bapak Haji Sukron, dan saya hormati teman-teman semua baik dari KUA maupun Pak. Pesan saya cuma satu ya. Artinya kita ini kan kerja selama itu udah ditentuin mau dari agama mau dari pemerintah 58 tahun lo harus pensiun. Jangan segala ntar gua apa itu nggak boleh. Kita tuh selama kerja kan kita nggak bercampur sama ini. Nah udah waktunya kita 58 ke sana, sisa umur kita itu disuruh nyampur sama yang ngajinya, musolanya. Jangan mikirin istilahnya, ntar lu pensiun mau usaha apa? Karena ada teman nih ya orang puskesmas, Pak Haji apa ya, orang Sempora, dia kan jualan, habis pensiun juga lah. Laku, kecapean, mati. Makanya jangan suka istilahnya buka apa, kontrakan apa, enggak, gue pokoknya sehat. Apa adanya deh, yang penting gue mah sehat. Tapi jangan mati juga kan. Ya, kalau mati mah itu udah nggak ada, udah pasti mau kapan udah pasti. Soalnya cuma ya itu tadi makanya ya banyak rumahnya kayak Abi nih yang lagi dikasih rezeki banyak, semua lah ya. Ya jangan lupa tadi kita Pak Ustaz. Iya kalau beloknya kemana? Jangan lupa lagi sedekahnya yang benar-benar apa? Yang ketujuh ya anak yatim. Iya. Benar, janda-janda maaf ya Bu. Saya ya itu aja makanya. Jangan sampai kayak BLT. Saya punya BLT. Orang kaya dapat, yang punya mobil, punya ini, yang miskin janda nggak dapat. Saya gimana supaya saya kok nggak dapat, itu punya mobil dapat. Bu, kalau saya ngatur keluarga saya aja, dulu saya bagi-bagiin, ngapain bagiin orang? Itu makanya bansos itu salah sasaran kalau kata saya. Ya yang paling bawah, yang paling kita RT paling terus diserang terus. Saya itu aja pesan saya, mudah-mudahan saya pensiun ini dikasih banyak rezeki, umur panjang buat beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, itu bukti Pak Pos tadi ikhlas. Jadi ikhlasnya itu bukti-bukti dari omongan tadi, ya mati. Mati mah udah pasti mati. Siapapun pasti mati. Karena itu bukti bahwa kalimat ikhlas. Jadi udah saya gitu. Besok kita juga pensiun abadi mati. Masya Allah. Al-Maut. Ya Allah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ini saja. Terima kasih, mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan. Amin. Jangan lupa akhir dari bulan suci Ramadan ini adalah mustajabah doanya, dan akhir Ramadan yang diincar-incar oleh para malaikat Allah di antara doa kita di akhir Ramadan, sebagaimana doa akhir majlis. Doa akhir majlis adalah doa yang diincar oleh malaikat-malaikat Allah. Ramadan akhirnya juga diincar oleh malaikat-malaikat Allah. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi, terima kasih Haji Kos atas motivasi
motivasi dan ilmunya. Mudah-mudahan semua apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita semuanya kita bisa ikuti, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari Pak Kiai Muhammad Syukron, Pak Kepala KUA Hadi Rosyad dan Bapak Haji Mungkos. Mudah-mudahan semua apa yang disampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari saya sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.